Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Chandahir Juno dengan rekan-rekan saya, Charles Rigi Barnabas dan Muhammad Arya Kamal. Di sini kami akan membahas tentang tugas satu pada mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Di sini kita bisa lihat ternyata data warehouse itu atau informasi yang terkandung di dalamnya kita bisa kelola ya. Terutama kalau misal pada tugas ini lebih membahas tentang customer journey atau sektor retail atau e-commerce. Ternyata bisa kita lihat ada beberapa data untuk kita bisa olah menjadi satuan tertentu yang nanti akan saya mention. Pertama payment, employee detail, office, serta beberapa hal. Kenapa kenapa data-data tersebut sangat amat penting untuk mendukung pengelolaan data, pemesanan, serta untuk mempermudah operasional kantor. Maka dari itu, kami merancang fitur tambahan. Yang pertama ada 5 clustering, 5 kategori, bronze, silver, platinum, serta diamond untuk menyusun strategi layanan serta pemasaran yang lebih tepat. Selain itu juga ada tingkat penjualannya seperti laris, cukup laku, atau kurang laku untuk membantu bagaimana tim itu mengelola stok dan merencanakan pengadaan yang barang yang efektif. Selain itu juga ada fitur quantity checkout, itu tingkatan, ada low order, normal order, high order, serta bulk order. Untuk gimana caranya kita mengkategorisasikan, misal kayak musim hujan, itu ternyata jas hujan lebih laku daripada baju. Sorry, jas hujan lebih laku daripada pakaian-pakaian yang tipis, karena orang cenderung memakai jas hujan kan gitu. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, kita bisa mengevaluasi serta memonitoring. Selanjutnya, pada RDBMS pada kali ini ada rancangan STAR ya. Rancangan STAR-nya pada defaultnya ada fact sales yang terbagi menjadi beberapa hal, terbagi menjadi beberapa tabel, ada dim pemesanan, dim produk, dim employee, dim checkout, dim payment, dim time customer, serta dim office. Di sini kita akan membahas tentang primary key-nya saja. Sales code sebagai primary key, order number, customer number, product code, employee number, office no, office code, checkout number, check number, dan time ID. Misalnya, kita mungkin agak cepat ya, sorry. Kalau misal apabila eh, ngomong saya terlalu cepat, ada tabel office, tim office, itu gimana caranya informasi geografis dari kantor-kantor perusahaan. Selain itu juga ada dim customer, itu identitas, itu melakukan hubungan dengan CRM, dim employee itu lebih ke menangani proses pemesanan, serta dim payment itu informasi tentang pembayaran. Serta dim pemesanan untuk menggabungkan informasi tentang pemesanan dan produk. Serta dim time untuk gimana sih kita untuk memerlukan dimensi waktu, harian, mingguan, serta bulanan. Selain itu juga ada dim produk untuk informasi deskriptif yang penjualan, serta ini loh implementasi dari RDBMS yang di atas yang kita sudah bahas. Ada beberapa kategori, ada laris, cukup laku, dan atau kurang laku, ada platinum, silver, diamond, sampai dengan diamond. Itu kita bisa olah dan kita bisa cek pada SQL. Kami menggunakan PHP MyAdmin untuk membuat beberapa tabel star skema RDBMS, implementasi RDBMS. Kita bisa lihat di sini beberapa code, yaitu create table fact sales. Ini kita lebih bahas tentang table fact sales-nya aja ya. Ada sales code, order node, sama seperti sebelumnya teman, ada foreign key-nya serta referensinya. Code core schema yang di RDBMS-nya ada dim office, dim customer, dim employee, dim payment, pemesanan, dim product, dim time, serta dim checkout. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ngomong saya terlalu cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Charles Ricky Barnabas dengan NIM 120222363 ingin menjelaskan tentang ETL yang sudah kami buat yang linear dengan objektif dan juga star skema yang sudah kami buat. Yang pertama ada ekstrak. Jadi di ekstrak ini
kami melakukan tahap ekstraksi dari beberapa data seperti file CSV, JSON, dan juga script SQL. Untuk file CSV-nya ada customer CSV, dan juga ada dimensi karyawan atau bukan employee CSV, dan juga employee detail JSON, itu gabungan dari dua file tersebut. Dan juga ada payment CSV. Yang terakhir ada SQL, yaitu pemesanan untuk membuat beberapa dimensi seperti dimensi pemesanan, produk, waktu, dan juga checkout gitu. Dan juga ada file Office CSV untuk memberikan input kepada dimensi Office. Nah, selanjutnya adalah transform. Nah, di transform ini saya melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama menginput data Office. Di sini lalu short Office code berdasarkan Office code-nya, yaitu ascending, dan juga memilih beberapa value yang akan ditampilkan di tabel dimensi Office ini sesuai dengan tabel yang ada di RDBMS, yaitu seperti ini. Oke, selanjutnya ada tabel employee. Di sini ada data employee yang dari CSV, itu berisi employee number, first name, last name, dan sebagainya. Tapi di sini kami melakukan transform, yaitu mengubah kolom first name dan juga last name itu digabungkan menjadi kolom full name. Selanjutnya kami short employee berdasarkan employee number, yaitu ascending. Dan juga di sini dari file employee detail JSON, kami short employee juga dari employee number ascending juga, dan juga merger data antara employee CSV dan juga employee yang JSON. Dan setelah itu kami masukkan beberapa value di sini yang akan kami gabungkan seperti employee number, full name, job title, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada data customer. Di data customer ini kami menginputkan customer.csv dan juga sorting customer number dari ascending, terus melakukan menggabungkan dua tabel, yaitu satu tabel first name dan juga last name menjadi tabel full name. Nah, nextnya kami melakukan kategori atau klasifikasi kategori. Yang pertama ada customer kategori yang berdasarkan credit limit, yaitu ada bronze, silver, gold, platinum, dan juga diamond. Terakhir kami memilih beberapa values yang tersedia dan kami masukkan kepada kolom SQL yang sudah kami buat. Nextnya ada data produk. Ini dari uh, pemesanan, dari tabel pemesanan. Di situ ada tabel produk, itu kami ambil dan juga sorting dari produk code, lalu membuat beberapa kategori seperti apakah produk itu tersebut itu laris ataupun cukup laku ataupun kurang laku dari penjualannya. Setelah itu kami melakukan select values juga dan juga di produk. Next ada data order. Di sini kami order berdasarkan total number orders. Jadi di situ ada beberapa uh, keterangan waktu seperti date, month, ataupun year yang nanti akan digabung jadi dimensi waktu. Dan juga di sini kami membuat sebuah tabel baru, itu add sequence untuk dimensi waktu. Yang selanjutnya ada dimensi pemesanannya. Nah, dimensi pemesanan ini kurang lebih sama seperti dimensi waktu. Kita ngambil dari data orders, habis itu di sort, dan juga ada beberapa formatting order date. Terus yang terakhir kami pilih values dan juga dimasukkan ke tabel pemesanan. Dan juga di data payment ini kami melakukan short customer 2 juga. Terus habis itu kami menambahkan format rupiah di dalamnya, akan memudahkan perusahaan dalam mengelola penjualannya. Jadi kami bisa melihat beberapa rupiah yang telah terjual. Lalu menambahkan select values dan juga ada di sini ada terakhir masuk ke dimensi payments. Oke, yang terakhir ada dimensi checkout. Di sini diambil dari tabel pemesanan juga, di mana di situ ada tabel checkout. Itu kami short order number dan juga bukan kategori dari pemesanan. Misalkan ada pemesanan yang kurang dari 3.000, berarti dia masuk low order. Yang selanjutnya ada normal order, ada high order, dan juga terakhir ada bulk order. Dan terakhir kami juga select values dan juga dimasukkan ke dimensi checkout yang sudah sesuai sama SQL yang sudah tersedia. Dan mungkin nextnya kami langsung lanjut kepada pembentukan tabel fakta. Nah, dalam transformasi tabel fakta ini kami maksimalkan dalam penggunaan stream lookup. Jadi di sini dari dimensi pemesanan yang sudah ada dari SQL yang ada di MySQL dan juga dimensi customer diinputkan ke stream lookup, mengunci key customer number dari field
customer number untuk mencari kategori customer. Samanya pada di checkout kami dengan serikat untuk melihat beberapa keys di order number dan juga beberapa specify field seperti checkout number, kategori checkout, quantity ordernya berapa, ataupun price listnya berapa, ataupun yang terakhir ada produk code. Nah, di sini di dim payment kami menambahkan yaitu yang formatted amount tadi yang kita sudah menambahkan rupiah di penulisannya gitu. Jadi dimudahkan untuk payment. Nah, di produk di sini dipisahkan berdasarkan produk code dan juga kami menambahkan yaitu sold kategori dan juga office code untuk kebutuhan di tabel fakta sales. Nah, selanjutnya di Senuluk Optima kami nambahkan dari tabel employee, di sini tabel employee-nya ditambahkan yaitu employee number-nya aja. Dan dari tabel dim office kami nambahkan yaitu office code. Dengan melihat office code, dia juga bisa menampilkan office city nanti di akhir. Nah, dari dim time kami nambahkan yaitu order number dan juga time ID. Setelah itu kami melakukan filtering rows. Jadi dari beberapa tabel yang tadi kami mengetahui bahwa untuk employee number, check number, sama office code itu tidak boleh nol atau kosong. Karena dari data yang diberikan itu masih ada beberapa yang kosong. Jadi kami menambahkan filtering rows di sini. Selanjutnya kita menghitung total sales dari jumlah yang di order dan juga dari harga per satu ordernya itu berapa, itu dikalikan dan membentuk sebuah sequence baru yaitu total sales. Di sini kami menambahkan juga untuk sales code. Jadi sales code ini adalah sebuah primary key dari tabel fakta sales. Jadi kita bisa melihat fakta sales salah satunya dari primary code-nya ini dari sales code. Yang terakhir kami menerima semua data yaitu ada sales code, ada number, customer number dan sebagainya sampai checkout number. Lalu kami masukkan ke tabel fakta sales yang sudah tergabung kepada MySQL yang nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Nah, ini hasil dari fakta salesnya yang sudah tergabung ke SQL dan kami juga sudah sesi load, jadi menginputkan data yang udah ada ke dalam MySQL ini. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalan nama saya Muhammad Arya Kamal dari kelompok 11. Kali ini saya akan melanjutkan terkait hasil dari start skema yang dijelaskan oleh dari proses ETL-nya di operasi roll up. Yang dilakukan adalah roll up, drill down, slice, dan dice. Untuk objektifnya sendiri, ini adalah integrasi data untuk mendukung pengolahan data pemesanan pelanggan serta mempermudah operasional kantor secara menyeluruh. Untuk penjelasan roll up ini adalah proses meringkas dari data dari level yang lebih tinggi. Untuk contohnya, saya mengambil dari kategori customer berdasarkan di kredit limitnya dan dikategorikan dari bronze, silver, gold, platinum, dan diamond. Mungkin aku contohin hasilnya di SQL-nya. Nah, sudah terlihat untuk di SQL-nya karena kita ngambil di dimension customer. eh, untuk code-nya kita pakai yang ini. Ini aku jelasin dulu untuk query ini. Yang pertama untuk menghitung jumlah pelanggannya dan total credit limitnya berdasarkan dari kategori customer. Terus juga di bawahnya ada case untuk kategori customernya dimulai dari bronze, silver, gold, platinum, dan diamond ini dilakukan mengurut karena biar dari hasil tampilan menurut. Berikut untuk hasil query-nya bisa kita lihat dari hasilnya diurutkan kategori dari bronze, silver, gold, platinum, dan diamond dan juga ditotalin dari seluruh jumlah pelanggan untuk total kredit limitnya. Lanjut untuk di operasi drill down-nya, apa sih drill down itu? Drill down itu kebalikannya dari roll up, yaitu melihat data lebih detail dan lebih umum ke spesifik. Untuk yang saya untuk tampilkan ini adalah menampilkan detail transaksi kategori checkout dengan urutan
bulk order aja. Berdasarkan dari quantity ordernya. Mungkin saya iniin di MySQL-nya. Oke. Ini udah di SQL-nya. Ini ngambil di dimension checkout. Untuk dimension checkout-nya. Nah, jadi ini menampilkan kategori quantity hanya untuk bulk order eh, diambil dari eh, kolom checkout no, order no, dan quantity order. Lalu pesanan dikategorikan hanya untuk yang bulk order saja dan diurutkan dari jumlah yang terbanyak ke jumlah yang terdikit untuk quantity ordernya. Lanjut, mungkin saya akan menjelaskan slice. Slice itu adalah mengambil potongan data satu dimension untuk difokuskan. Untuk code-nya, kami mengambil dari kolom product code, product name, sold category, dan quantity stock. Lalu ditampilkan untuk sold kategorinya yang hanya lari saja. Berikut untuk tampilan SQL-nya, saya ini aja mungkin di laporan, karena slice sama dice hampir mirip. Jadi ini tuh jadi di sold kategorinya cuma menekan laris. Sedangkan untuk di dice, dice itu tuh apa? Dice mirip seperti slice tapi menggunakan beberapa kondisi atau filter sekaligus. Jadi ini saya melakukan filternya tuh di quantity in stocknya lebih dari 10.000. Code-nya juga hampir mirip tapi bedanya saya hanya menampilkan quantity in stocknya di lebih dari 10.000 dan sold kategorinya hanya untuk laris dan cukup laris. Jadi untuk di tampilan hasilnya tuh produk name-nya yang dimunculkan untuk sold kategori cukup laku dan quantity in stock lebih dari 10.000. Sekian dari saya. Terima kasih.